Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Aan dari Pondok Pesantren An-Nikmah Batam. Aan dari keluarga besar? Dari Pondok Pesantren An-Nikmah Batam. Oke. Ada santri juga di sini ya, silakan. Ustazah, izin bertanya. Gimana caranya kita ini ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kita tahu nih, kita ini udah jauh banget dari Allah kan. Terus setiap kali kita ingin berubah menjadi lebih baik, ada aja ujiannya. Apalagi tipikal orang-orang, misalnya saya nih tipikal orang-orang yang cepat mudah terpancing emosi dan baperan gitu lah, Zah. Jadi saya mikirnya, ya Allah, ini gimana ya cara ngatasinnya? Setiap kali ada yang berbicara yang gak enak, ini kayak udah terpancing aja emosinya. Jadi gak bisa lah gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara istiqomah biar tidak mudah terhasut dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Oke, baik ya. Terima kasih Ustazah. Oke. Jadi gini, An. Satu, ya. Kenapa Ustazah ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik ada aja ujiannya? Ya emang gitu kan. Namanya kan mau naik kelas. Orang kalau mau naik kelas kan mesti ada ujiannya memang. Kamu memutuskan untuk naik kelas, ada aja memang ujiannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ujian itu tidak membuat kamu hina kok, gitu. Ujian itu tidak membuat kamu bukan karena Allah nggak suka, gitu kan, bukan. Tapi justru karena Allah cinta, makanya kamu diuji gitu. Itu satu. Kemudian kalau pertanyaannya, Ustazah saya kok baperan ya, saya kok tersinggungan. Gimana caranya Ustazah biar saya tuh nggak baperan, jadi saya lebih bisa gampang istiqomah. Kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Kamu harus lebih sering melibatkan Allah dalam segala urusan. Ya, kamu harus lebih sering melibatkan Allah dalam segala urusan. Jadi kamu harus melatih dulu nih dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Di saat kamu sedang tidak dalam keadaan marah, kamu harus ingat-ingat bahwa itu bukan dari diri kita sendiri tapi dari Allah, gitu. Saya bagikan tips terakhir ini ya, dari pengalaman pribadi saya. Saya dulu juga orangnya agak kayak kamu, An. Mirip juga saya, agak baperan. Terus saya juga orangnya mudah tersinggungan. Iya. Sampai dengan saya menikah pun juga saya mudah terpancing emosi juga gitu. Kemudian ada waktu-waktunya namanya suami istri gitu kan. Kadang-kadang saya sama suami ada hal yang kami nggak cocok gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan, apalagi mengingat saya seorang ustazah sementara suami saya bukan ustadz. Jadinya akhirnya kita kadang suka adu argumen dan kesian banget sama suami saya tuh. Karena kalau adu argumen saya bawa hadis, saya bawa ayat. Saya bayangin tuh pasti dia tertekan sekali gitu ya. Ya Allah, rasanya nih ya Allah, saya fasik banget. Mungkin begitu kali pikirnya ya. Karena saya langsung bawain, nggak bisa kayak begitu kan Nabi Muhammad bilang. Waduh, bawa Nabi Muhammad, bawa Allah gitu kan. Kan ayatnya kan nggak gitu tuh. Ayatnya kan bilang begitu kan. Waduh, saya udah bayangin tuh, udah pasti tuh neraka dalam pikiran dia tuh kan. Terus tuh saya liatin gitu kan, kalau abis berantem, abis marah, itu rasa hatinya nggak enak banget. Coba deh perhatiin, nggak enak banget gitu, hati kayak kebakar, kayak panas gitu kan. Rasanya nggak enak banget gitu. Yang masalah adalah bahwa kadang-kadang abis berantem itu saya kemudian pergi majelis. Di majelis saya ngajar, saya bilang, ada hadisnya Nabi Muhammad yang mengatakan kalau ada perempuan sholat 5 waktu, puasanya bagus, dia taat sama suami, dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Itu kan rasanya ada kayak namparin diri sendiri gitu. Ya Allah, ini gak enak bener ya, astagfirullah.
Jadi akhirnya saya pikir, wah saya nggak mau marah-marah lagi nih, saya nggak mau baper lagi. Udah deh, kalau suami saya marah, saya nggak mau jawabin. Satu hari nggak cepet juga ya, waktu yang lama gitu. Maksud saya suami saya bukan yang modelannya cepet marah juga enggak, dia malah justru cenderung lebih sabar gitu. Tapi ada aja kan beberapa waktu kemudian ada waktunya dia marah. Saya ingat-ingat tuh, jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Jadi dia marah tuh saya diem aja. Terus suami saya bilang kayak gini, kok kamu diem? Saya bilang, saya jawabin salah, sekarang saya diem juga salah. Dia bilang, kamu tuh memang diem mulutnya, tapi muka kamu tuh isinya protes semua. Itu muka kamu tuh isinya protes semua, Lima. Tuh isinya tuh kayak yang ayat, hadis, sudah nyari-nyari semua. Oke. Akhirnya saya bilang, oh iya, ini salah juga nih ya. Beberapa waktu kemudian, saya kemudian berpikir gitu, ada satu ucapan dia, ucapan suami saya, dia bilang begini nih, Halimah, kamu kan ustazah, kadang-kadang tuh kamu terbiasa didengarkan, sampai akhirnya kamu tidak mudah untuk mendengarkan. Cobalah untuk bisa mendengarkan. Kadang-kadang ini kejadian mungkin 20 tahun silam ya, awal-awal nikah. Dia bilang, kadang-kadang nih Halimah, Allah punya segala macam cara untuk menegur kita. Dan kamu semestinya bersyukur bahwa kamu ditegur oleh seseorang yang sayang sama kamu. Bukan oleh seseorang yang benci sama kamu. Bukankah indah teguran ketika datang dari orang-orang yang menyayangi kamu? Ucapan itu kayak yang saya ngelihatnya sebagai cara Allah menegur saya, cara Allah menegur saya. Saya kemudian mikir gitu, iya ya, Allah tuh kan ngasih kepada kita pelajaran, nggak selalu di bangku sekolah. Kadang-kadang kita bisa belajar dari berbagai macam hal yang datang dalam kehidupan. Bisa jadi salah satu caranya adalah lewat ucapan atau perbuatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi mulai itu saya kemudian berusaha mengingatkan diri saya sendiri bahwa tunggu dulu, bisa jadi ini adalah pesan dari Allah. Ketika ada orang lagi marah-marah sama saya, ketika ada orang lagi protes sama saya kemudian jadi mikir gitu, bisa jadi ini adalah cara Allah mengingatkan saya. Bisa jadi ini adalah pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan melewati orang ini. Terus begitu gitu. Saya berusaha untuk mengingatkan diri saya hal itu. Suatu waktu suami saya marah. Ada sesuatu hal yang dia nggak setuju, nggak cocok. Kemudian dia marah. Kamu tuh ya Halimah, saya kan udah bilang gitu. Saya ketika dia bilang kayak gitu, saya dengerin gitu. Kemudian saya bilang, iya memang. Iya tuh, itu salah saya tuh. Kamu kenapa sih kurang perhatian? Penyakit saya tuh emang kurang perhatian. Bener banget saya bilang. Bener banget. Kamu tuh Halimah kadang-kadang begini begitu. Iya tuh, gimana sih caranya ya? Saya tuh juga susah sama diri saya nih. Kadang emang suka acuh tak acuh, nggak bener gitu. Terus suami saya bilang, ya udah kalau gitu belajar lagi. Oke. Udah tuh habis itu hilang marahnya dia. Udah saya masih lagi mau belajar. Gitu ya. Subhanallah teman-teman saya sekalian, itu salah satu cara kita mengontrol emosi. Cobain dulu gitu. Orang kalau lagi marah tuh jangan kemudian langsung terpancing, jangan mau jadi sumbu pendek, gitu kan ya. Simak baik-baik gitu. Dengerin, bisa jadi itu adalah pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untukmu lewat hamba-hambanya. Gitu kan? Insyaallah. Oke. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, yuk kita akan akhiri majelis kita. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa jadi ilmu yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Penentu kehidupanmu hanya Allah, nasibmu berada di tangan Allah, maka baik-baiklah sama Allah, maka menjadi baiklah jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala.
siapa tahu dekat rahmatnya berhasil kamu dapatkan, menjadikanmu tidak lagi memikirkan, tidak lagi mengharapkan kasih sayang dari siapapun, insya Allah. Laki-laki, kanak-kanak, sama-sama sudah dewasa. Cukup ada Rokib dan Atid menulis semua perbuatan mereka. Kamu nggak usah ikut-ikutan sok bantuin Rokib Atid. Kita harus memantau pergerakan suami. Pinter-pinter jaga telinga. Makanya saya tuh nggak pernah setuju sama acara reuni sekolah. Reuni SMA. Reuni kuliah. Reuni SMP. Kalau hari lebaran tuh pada pulang kampung, ya Allah, dari SD reunian. Reuni SD, reuni SMP, SMA. Habis itu ntar ada lagi reunian dengan teman sekampus. Begitu ya? Banyak benar acaranya. Itu berpotensi. Potensi apa? CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Gua kau ustazah, saya mah pinter jaga hati, pinter jaga diri. Bisa jadi. Tapi yang laki-laki itu belum tentu. Sehingga akhirnya kamu pun mulai di WhatsAppin sama dia. Jam 10 malam nanyain udah makan belum? Kamu lihat sebelah kamu ada laki-laki lagi ngorok. Kamu gak pernah peduli, saya udah makan apa belum? Ada yang peduli sama saya. Nanyain saya udah makan apa belum? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh kalau ada kayak begitu, nih saya kasih tahu aja nih ya, semuanya nih. Yang tidak halal bagimu nanyain, kamu udah makan apa belum? Bu, para istri, ketika datang godaan-godaan hidup seperti ini, kamu punya suami tapi hatimu tertarik dengan laki-laki lain, sampaikan pada hatimu, jangan wahai hati, takutnya kamu kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi. Sebab Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau berzina saat ia sedang berzina, maka ia bukan lagi orang mukmin. Bukan lagi umatku, kata Nabi Muhammad alaihi salam. Bagaimana nasibmu jika dalam masa-masa seperti itu kamu biarkan hatimu melalang buana membayangkan seorang laki-laki lain yang tidak halal bagimu? Bagaimana jika pada saat-saat yang seperti itu datang ajal membawamu menuju pulang ke rumah sejatimu? Hati-hatilah. Hidup mesti hati-hati. Jangan mau-maunya sampai terbawa kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Orang kalau kepengen hatinya tenang, tuh satu tuh. Pinter jaga mata, pinter jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mampu jaga mata, mampu jaga telinga. Insya. Sehingga yang masuk ke dalam mata kita, yang masuk dalam hati kita, yang jadi pandangan kita, yang jadi pendengaran kita, yang masuk semuanya adalah hal-hal yang diizinkan Allah untuk ada dalam hati kita. Insya. Hatimu akan jadi tenang, teman-teman saya sekalian. Kalau dalam hidup, kamu lebih pinter jaga mata, jaga telinga.
Mudah-mudahan Allah jaga semuanya insya Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu pengen hatimu tenang, ingat Allah. Kalau kamu pengen hatimu tenang, hadirkan Allah. Jadi sekalian, kamu kalau lihat lautan, kan kayak tenang gitu ya. Sementara kalau lihat yang kecil-kecil, enggak tenang. Tapi kalau lihat sesuatu yang lapang, kenapa gitu? Karena memang sesuatu yang lapang itu menenangkan. Hati kamu juga gitu. Kalau hati kamu lapang, hati kamu bakalan jadi tenang. Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Katanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kamu kalau kepengen tenang, sering-seringlah ingat Allah. Hatimu hadirkan Allah. Gimana caranya menghadirkan Allah? Ingat semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah dan semuanya hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh hati jadi lebih tenang. Inget-ingetin urusan antaramu dengan Allah. Tiap kali nih ngeliat, baju cakep banget, cobain deh. Nanti di saat saya menghadap Allah, saya pakai baju kayak apa ya? Nanti di saat saya menghadap di hari akhirat. Kata Nabi Muhammad, hari itu semuanya urya. Semuanya telanjang illa man kasahullah, kecuali orang-orang yang dipakaikan baju sama Allah. Ada harinya nanti di akhirat, di mana semua akan digiring dalam keadaan telanjang, kecuali yang dipakaikan baju oleh Allah. Digiring dalam keadaan haus, kecuali yang diberi minum oleh Allah. Digiring dalam keadaan lapar, kecuali yang diberi makan oleh Allah. Digiring dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka tiap kali lihat baju bagus ya, saya kepengen beli, kok nggak bisa beli, ingetin, tenang. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang sesungguhnya yang akan kita pakai saat kita menghadap kepada Allah. Kalau kamu bisa punya baju bagus, ingat juga, ya Allah, Engkau telah memakaikanku baju seindah ini di dunia. Ya Allah, pakaikanlah pula aku baju yang lebih indah di hari akhirat nanti, ya Allah. Ingat sama Allah. Saat kamu lagi makan, ingat sama Allah. Yang ngasih rezeki makanan itu bukan suamimu, bukan anakmu, bukan tetanggamu. Akan tetapi yang memberikan kepadamu sejatinya adalah, ya Allah, saya nggak bisa makan nih kalau Engkau tidak memberikan kepadaku rezeki. Bukan begitu? Dari Allah, teman-teman. Adakah kamu tahu apa yang akan kamu makan nanti malam? Nggak tahu. Besok pagi, apalagi? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekalian saya melihat, sebab Allah yang memberikan kepadamu makan. Berapa suapannya, berapa potong dagingnya, berapa potong sayurannya, berapa kuenya, berapa potong, semuanya udah ada ukurannya. Dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Berapa sering kamu ngambil nasi kemudian udah nggak bisa lagi kamu habisin.
Kamu pikir tadi nih ngambilnya kebanyakan? Bukan, rezeki dari Allahnya cuma segitu aja. Tapi kalau saya maksain masuk juga Ustazah. Ya itu dia, berarti rezekinya emang sampai habis. Guru saya Hubaba Nur bilang, tidak ada satu butir nasi melainkan ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pindah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada ceritanya orang rebut rezeki kita, nggak ada. Orang ambil rezeki kita tuh nggak ada, teman-teman sekalian. Saya bikin toko, sebelah bikin toko, dia lebih laku tuh dagangannya daripada saya. Dia nih udah ngerampas rezeki saya. Nggak ada ceritanya orang ngerampas rezeki orang. Rezeki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu masukin terus tuh dalam hati kamu. Kamu masukin terus dalam hati kamu. Qaddarallahu takdira. Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang telah menetapkan ukuran dari masing-masing takdirnya. Makananmu ada ukurannya, udah dipasin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Uangmu semuanya ada ukurannya, masing-masing udah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Ada yang dikasih banyak kan, ada yang dikasih dikitan. Kamu hanya perlu memastikan bahwasanya masuknya rezeki dari arah yang halal. Sebab kalau rezeki masuk padamu dari cara yang haram, panjang akibatnya nanti di hari akhirat.